Ketika benua Yuan Huang menguji ruang, Murong Yu dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga dewa sejati di tahap tengah dengan kekuatan dua dewa, apalagi sekarang. Sejak memadatkan tiga dewa, kekuatan Murong Yu telah meroket setiap hari, dan dapat dikatakan bahwa ia maju ribuan mil setiap hari. Pada saat ini, ia hanya menggerakkan kekuatan dua dewa sedikit untuk menekan dewa sejati jangka menengah. Oleh karena itu, Murong Yu meninju dua kali, dan dewa sejati aliansi surgawi akan terbang keluar secara langsung, dan jatuh di ruang terbuka di depan halaman, jatuh ke anjing untuk memakan kotoran. Sekelompok sampah. Murong Yu berjalan maju, melucuti semua orang dari penyimpanan mereka, dan berkata dengan dingin, ini akan diperlakukan sebagai uang untuk memperbaiki gerbang yang rusak. Keluar dari sini segera. Mendengar itu, orang-orang di Tianmeng ini tidak dapat menahan diri untuk menyemprotkan darah, dan menjadi marah. Harus dipahami bahwa mereka tidak hanya menyimpan sumber daya mereka sendiri, tetapi juga kristal dewa, pil esensi dewa, yang telah mereka rampas dari setiap murid luar baru beberapa hari yang lalu. Berapa ribu murid yang ada saat ini? Ada ratusan ribu orang. Bahkan jika mereka hanya mengambil sebagian kecil, maka kekayaan mereka sangat menakjubkan. Gerbang halaman Murong Yu tidak lebih dari pintu kayu biasa, yang dapat diperbaiki dengan ujung jari, dan tidak bernilai uang. Kamu berani merebut barang-barang dari Liga Surgawi, kamu hanya mencari kematian. Seseorang menatap Murong Yu dengan getir, menggertakkan giginya. Kembalikan cincin penyimpanan itu kepada kami, lalu berlutut dan bersujud, dan menyerah pada tangan dan kakiku. Aku mungkin seperti meminta belas kasihan dan akan mengampuni kamu. Kalau tidak, jika kamu pergi ke surga dan bumi, tidak akan ada tempat bagimu untuk berdiri di alam dewa. Aku bangkit, menatap Murong Yu dan berkata dengan getir. Wajah Murong Yu sangat muram. Orang ini mungkin baik, selama dia adalah murid sekte Tiandao, dia pada dasarnya mencari kematian jika dia menyinggung Tianmeng. Ini adalah sekolahnya, bagaimana dia bisa membiarkan sampah ini membuat masalah di sini? Jika bukan karena kekuatannya tidak cukup kuat, kalau tidak dia akan pergi untuk menembak mati anak muda itu sekarang. Sepertinya kamu masih memukul dengan ringan. Karena kamu tidak ingin pergi, maka serahkan semuanya padaku. Murong Yu tidak membunuh mereka sebelumnya, tetapi hanya melukai mereka dengan parah. Namun, orang-orang ini membuat keributan di sini, dan Murong Yu menjadi lebih kesal saat dia mendengarkan. Dengan niat membunuhnya meledak tanpa rahasia apapun. Dalam sekejap, 6 anggota aliansi surgawi pingsan, berbalik dan melarikan diri dengan malu. Namun, sebelum pergi, dia meninggalkan kalimat yang kejam, "Nak, kamu memiliki kemampuan untuk menungguku, kiamatmu sudah tiba." Murong Yu mencibir, melihat ke halamannya, lalu berbalik dan berjalan menuju paviliun kitab suci Tibet. Meskipun Tianmeng sangat kuat, itu tidak dimasukkan ke dalam hati Murong Yu. Bagaimanapun, dia hanya memiliki dua tujuan ketika dia datang ke Sekte Tiandao, yang pertama adalah untuk mendapatkan Sutra Tiandao, dan yang lainnya adalah untuk menyatukan Sekte Tiandao dan mengendalikan Sekte Tiandao di tangannya sendiri. Namun, yang terakhir sulit dibayangkan dan membutuhkan kekuatan yang kuat. Dan jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan kitab suci surga. Setelah mendapatkan Tiandao Jing, Anda bisa mendapatkan harta karun Tianjizi, dan kekuatan Murong Yu akan meningkat. Paviliun kitab suci Tibet sebenarnya adalah menara 9 lantai, yang tidak terlihat seperti gunung atau embun dari luar. Tetapi ini adalah salah satu tempat terlarang terpenting di Tiandaomen. Bagaimanapun, paviliun kitab suci Tibet adalah kumpulan semua latihan dan seni bela diri Tiandaomen. Meskipun demikian, Murong Yu tidak melihat ada penjaga yang kuat di dekat paviliun kitab suci Tibet. Akan tetapi, dia merasa bahwa ada beberapa pikiran ilahi yang samar-samar melewati kekosongan di pasar. Mereka adalah orang-orang kuat yang diam-diam menjaga paviliun kitab suci Tibet di Tiandaomen. Selama seorang murid Tiandaomen dapat memasuki paviliun kitab suci Tibet, tidak ada syaratnya. Murong Yu dengan mudah memasuki lantai pertama paviliun kitab suci Tibet. Setelah memasuki lantai pertama, Murong Yu menemukan bahwa paviliun kitab suci Tibet ini awalnya adalah ruang terpisah. Dari luar, lantai pertama paviliun kitab suci Buddha hanya berukuran lebih dari 100 meter persegi. Akan tetapi,
Ruang sebenarnya di lantai pertama itu besar, hampir seukuran negara besar di dunia sekuler. Di lantai, ada rak-rak buku yang padat. Ada berbagai buku di rak-rak itu, ada yang kertas, ada yang kulit, lembaran giok dan bahan lainnya, jumlahnya banyak, tak terhitung. Sekilas, mungkin ada puluhan juta buku di sini. Akan tetapi, meskipun ada banyak buku, buku-buku itu tidak berantakan, dan mudah untuk membedakan kategorinya. Astronomi, geografi, puisi, dan bahkan berbagai macam buku. Murong Yu melihat ke sekeliling, tetapi dia sedikit tercengang. Koleksi bukunya sangat banyak, asalkan Murong Yu menginginkannya, semuanya ada di sini. Bahkan jika dia tidak menyangka, semuanya ada di sini. Namun, yang menarik perhatian Murong Yu sekarang adalah area latihan itu. Murong Yu berjalan sampai ke bagian belakang lantai pertama sebelum mencapai area latihan. Berjejer rapat, berbagai atribut, berbagai tingkat latihan diletakkan di rak buku dalam susunan yang mempesona, jutaan, puluhan juta. Akan tetapi, meskipun ada banyak latihan, Murong Yu tahu bahwa ini hanyalah beberapa latihan tingkat rendah. Itulah yang disebut barang dagangan umum, yang dapat dipraktikkan oleh semua orang. Teknik-teknik milik Murong Yu sendiri banyak, dan semuanya adalah barang-barang kelas atas, jadi mereka hanya memandang rendah barang-barang umum ini. Selain itu, selama ada Hetu, latihan apa yang dia inginkan. Bahkan jika Hetu tidak memilikinya, perintah hukuman masih dapat ditukar. Murong Yu merasa sedikit tertekan ketika dia memikirkan Tian Chao dan Hetu Luoshu. Akan tetapi, dia percaya bahwa selama dia bekerja keras, dia dapat menghubungi mereka dan segera menggunakannya. Auzu.com ada latihan, keterampilan tempur, dan bahkan berbagai rahasia tingkat rendah. Selain Murong Yu, ada banyak orang yang membacanya di sini. Beberapa orang kecewa, sementara yang lain gembira. Jelas, mereka telah menemukan latihan dan keterampilan tempur favorit mereka. Murong Yu membuka pikiran ilahi yang besar dan mulai mencari-cari rahasia ini. Namun, setelah beberapa saat, dia kehilangan minatnya, yang semuanya adalah latihan tingkat rendah dan keterampilan bertarung, yang tidak berpengaruh padanya. Tian Dao Jing, sebagai sekolah unik dari Sekte Tian Dao, seharusnya tidak berada di paviliun kitab suci Tibet. Bahkan jika ada, itu ada di lantai atas. Dalam kapasitasku sendiri, aku tidak dapat mencapainya sama sekali. Murong Yu sedikit mengernyit. Sebenarnya, Murong Yu sudah lama tahu bahwa Tian Dao Jing tidak semudah itu untuk ditangkap oleh tangannya. Selain fakta bahwa kepala dan beberapa murid sejati dapat berkultivasi, bahkan murid inti perlu memberikan kontribusi besar untuk memenuhi syarat untuk diajarkan, dan mereka hanya beberapa level pertama, dan mereka tidak dapat mempelajari semuanya. Jika kamu ingin berlatih Sutra Dao Surgawi, kamu harus menjadi murid sejati atau memberikan kontribusi besar bagi sekte. Namun, murid sejati harus mencapai alam Raja Surgawi untuk memenuhi syarat. Dan membuat prestasi besar bahkan lebih mustahil. Murong Yu mengerutkan kening. Kerutan. Tanpa banyak sumber daya, kecepatan kultivasi Murong Yu sangat terbatas. Namun dengan cara seperti ini, sangat sulit baginya untuk menjadi murid sejati, dan dia tidak tahu bagaimana cara melawan tahun monyet. Baiklah, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Murong Yu merasa tidak berdaya. Dia terutama merindukan saat-saat ketika dia berada di dunia peri saat ini. Saat itu, bejana abadi tahap ke-9 diserahkan kepadanya, tak terbatas. Sekarang ada dua cara untuk pergi, satu adalah menyelesaikan tugas, mendapatkan poin kontribusi, dan kemudian menukar berbagai sumber daya untuk latihan. Yang lainnya adalah keluar untuk mendapatkan pengalaman dan mencari peluang. Namun, agak tidak realistis untuk menukar harta karun untuk tugas, dan Murong Yu tidak kekurangan harta karun. Selama kekuatannya meningkat dan dia mendapatkan kembali kendali atas Hetu Luoshu, dia dapat meneruskan penggunaan harta karunnya sebelumnya. Maka Anda hanya dapat meninggalkan Tian Daomen dan pergi mencari peluang. Sekarang kembalilah dulu, terobos alam ke tahap akhir para dewa, lalu tinggalkan Tian Daomen. Pikir Murong Yu, dan meninggalkan paviliun kitab suci Tibet. Dia ingin pergi ke lantai di atas paviliun kitab suci Tibet, tetapi dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi. Anda adalah Murong Yu. Murong Yu baru saja keluar dari pintu paviliun kitab suci Tibet, dan sesosok berdiri di depannya, menatapnya dengan jijik.
Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, kata Murong Yu ringan, tetapi itu membuat Hu Bin marah. Bajingan ini benar-benar menggambarkannya sebagai seekor anjing, dia adalah murid dalam Sekte Tiandao, dan bahkan orang dari Sekte Tiandao. Wah, kau memang baik hati. Berani-beraninya kau merampas barang-barang dari Liga Surgawi. Sekarang, segera serahkan barang-barang itu, lalu berlutut dan bersujud, dan aku bisa mengampunimu. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari kematianmu tahun depan. Saat dia berbicara, aura alam Dewa Surgawi meledak, menekan Murong Yu seperti air pasang. Murong Yu melangkah mundur beberapa langkah terus-menerus. Meski begitu, wajahnya pucat karena tekanan darah. Bagaimanapun, dia hanya berada di tahap tengah para dewa, tetapi alam para dewa dua alam besar lebih tinggi darinya. Dia bisa membunuh dewa sejati, tetapi dia jelas bukan lawan para dewa, dan bahkan penindasan aura lawan, dia tidak bisa menolaknya. Ini adalah celah di alam. Wajah Murong Yu jelek, dan niat membunuh terciprat di hatinya. Dia sama sekali bukan lawan orang ini, tetapi tidak mungkin baginya untuk menyerah. Karena kau tidak menyerah, maka aku akan membiarkanmu menyerah. Hu Bin mencibir, mengulurkan tangannya, dan langsung menekan ke arah Murong Yu. Murong Yu meraung dalam hati. Seketika meningkatkan kekuatan ketiga dewa hingga ekstrim, lalu dengan cepat menyerang dengan pukulan. Dentuman, tangan besar Hu Bin tetap tidak bergerak, tetapi Murong Yu dikejutkan oleh kekuatan besar itu. Dalam kehampaan, dia menyemburkan darah dengan panik, dan tulang-tulang tangannya pecah. Kekuatan ketiga dewa meletus hingga ekstrim, memungkinkan Murong Yu untuk membunuh para penguasa tahap akhir dewa sejati. Namun, itu bukanlah musuh para dewa. Bahkan Murong Yu merasa bahwa serangan Hu Bin bahkan tidak 20% kuat. Benar saja, Hu Bin berkata dengan heran, tahap tengah manusia dewa benar-benar memblokir serangan 10%-ku tanpa mati. Meskipun aku tidak tega membunuhmu, tetapi itu juga sangat berharga. Jika kamu berlindung di aliansi surgawi, kamu pasti akan memperoleh pelatihan kunci. Namun, karena kamu telah memilih untuk menentang Tianmeng, kamu tidak dapat ditahan. Sebelumnya, Hu Bin hanya ingin Murong Yu berlutut, mempermalukannya, dan kemudian menghapusnya, untuk menghalangi kekuatan lain dan menunjukkan kekuatan aliansi surgawi. Namun setelah melihat kekuatan Murong Yu, dia sudah memiliki niat membunuh untuk melenyapkan kebangkitan jenius ini. Jika tidak, biarkan Murong Yu tumbuh dewasa, dan mungkin ada kesempatan untuk mengancam Tianmeng di masa depan. Meskipun orang-orang Tianmeng tidak berpikir Murong Yu akan benar-benar mengancam mereka, mereka semua mengambil tindakan pencegahan. Ning membunuh orang yang salah. Orang yang menentang Tianmeng, hanya kematian. Hu Bin berteriak dingin, dan meninju Murong Yu. Dia sudah memiliki 20% dari kekuatannya. Dia ingin membunuh Murong Yu dengan satu pukulan. Raut wajah Murong Yu tiba-tiba berubah. Kekuatan Hu Bin hanya 10%, dia tidak bisa melawan, tetapi sekarang tinggal 20%, dan Hu Bin ingin sekali membunuh. Hati Murong Yu langsung terasa berat, dan dia tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa menahan pukulan lawan. Meskipun dia kuat secara fisik, jarak antara dia dan Hu Bin bahkan lebih besar. Jika ada benda suci seperti Hetu Luoshu, Murong Yu masih bisa menahan serangan Hu Bin. Mundur, gerutu Murong Yu dalam hati, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, lalu keluar dengan kasar. Dia bukan lawan dari pihak lain sekarang, dan dia bukan orang yang suka bertele-tele, tentu saja dia tidak akan sebodoh itu bertarung dengan mereka di sini dan bunuh diri. Balas dendam yang disebut-sebut sebagai pria terhormat itu belum terlambat selama 10 tahun, dan putra Murong Yu ini akan segera menemukannya kembali. Namun, tepat ketika Murong Yu ingin pergi, sesuatu terjadi tiba-tiba. Sebuah tangan besar menghantam langit dari kejauhan, dan menghantam dengan cepat, menghantam tangan besar Hu Bin. Setelah suara keras, kedua tangan besar itu menghilang tanpa terlihat. Pada saat yang sama, sebuah sosok terbang cepat dari kejauhan dan muncul di depan mata Murong Yu. Pupil mata Murong Yu tiba-tiba mengecil, karena orang yang datang juga seorang pemuda. Meskipun orang yang datang diserang oleh Hu Bin saat ini, dia belum tentu teman Murong Yu. Ini tidak mungkin, di mana Murong Yu punya teman di sini. Dia baru saja datang ke Sekte Dao Surgawi. Orang-orang Tianmeng sangat bergengsi, apakah menurutmu Tianmengmu adalah penguasa Sekte Dao Surgawi?
Apakah kamu telah menempatkan Master Sekte di matamu? Bisakah kamu membunuh para murid di sini sesuka hati? Pria itu juga seorang pemuda, saat ini dia sedang melihat Hu Bin mencibir. Di Sekte Dao Surgawi, Tuan Muda Tian adalah penguasa, dan kata-katanya adalah dekret kekaisaran. Hanya saja seorang murid dari sekte luar sudah mati. Hu Bin berkata dengan ringan. Namun, setelah suaranya keluar, itu menyebabkan banyak orang yang menyaksikan menghela nafas. Namun, kecuali mereka yang baru saja memulai, semua orang tahu kekuatan Tianmeng di Sekte Tiandao. Meskipun Master Sekte baru saja mengambil posisi, dia mengumumkan mundur setelah dia mengambil posisi. Tetapi aliansi surgawi, yang sudah hampir menjadi dominasi, menjadi lebih sombong saat ini. Dia hanyalah Kaisar Tiandaomen. Tian Shao, pemuda yang kemudian mencibir. Jangan berpikir bahwa hanya aliansi surgawi Anda yang satu-satunya, dan aliansi bumi kita tidak lemah. Aliansi surgawi Anda ingin menyatukan gerbang surgawi, tetapi aliansi dewa kita tidak mengizinkannya. Petik 2. Segera, pemuda itu menoleh untuk melihat ke arah Murong Yu, dan berkata, adik muda Murong Yu, namaku Qitao, dan aku berasal dari aliansi bumi. Ambisi aliansi surga jelas. Aliansi bumi kita lahir pada waktu yang tepat untuk menghentikan kekacauan aliansi surga. Kekuatan dahsyat yang datang juga merupakan satu-satunya kekuatan di antara sekte Dao Surgawi yang dapat melawan aliansi surgawi. Adik muda, kamu dianiaya oleh Liga Surgawi hanya ketika kamu memasuki pintu, tetapi selama kamu bergabung dengan Liga Bumi kami, mereka tidak akan berani menyentuhmu. Selain itu, kami akan fokus untuk melindungimu. Murong Yu berkedip, apa yang terjadi dengan Sekte Dao Surgawi? Tidak cukup hanya memiliki aliansi surgawi, tetapi juga aliansi bumi. Mungkinkah ada satu orang lagi yang tidak dapat membuat aliansi? Qitao, apa yang kamu katakan bagus. Jangan lupa, pihak yang paling kuat di Sekte Tiandao bukanlah Tianmeng, juga bukan milikmu. Itu adalah Liga Manusia kita. Sebuah suara samar terdengar, dan kemudian, seorang pemuda juga terbang dari kejauhan dan muncul di dekat Murong Yu. Itu juga merupakan alam para dewa. Semua adalah murid dalam Tiandaomen. Namun, meskipun ketiganya hanya murid Tiandaomen, status mereka di antara kelompok masing-masing seharusnya tidak rendah. Kalau tidak, dia tidak akan secara pribadi merayu murid asing seperti Murong Yu. Secara umum, untuk memenangkan orang-orang ini yang hanya berada di alam dewa dan manusia, siapapun di kelompok mereka dapat digunakan, dan mereka tidak perlu bertindak sama sekali. Namun, yang tidak diketahui Murong Yu adalah bahwa dia telah mengalahkan para dewa sejati Tianmeng sampai mati, dan bahkan merampok mereka dari hal-hal yang mereka cari, yang telah tersebar di seluruh sekte Tiandao saat ini. Tentu saja, Tianmeng sangat marah, tetapi manusia bumi dan orang-orang sangat senang. Seorang manusia dewa dapat dengan mudah mengalahkan dewa sejati jangka menengah. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa orang ini memiliki potensi yang tidak terbatas. Oleh karena itu, ketika Tianmeng mengirim orang untuk membunuh Murong Yu, orang-orang dari aliansi bumi dan aliansi manusia juga mengambil tindakan. Tujuan mereka adalah untuk memenangkan Murong Yu ke dalam kelompok mereka. Adik muda Murong Yu, selama kamu bergabung dengan Liga kami juga akan fokus untuk membina dan melindungimu. Mulai sekarang, biarkan kamu menjadi satu orang di bawah 10.000, bagaimana menurutmu? Penelepon itu bernama Lao Jun, dan dia tersenyum saat ini. Dia berkata kepada Murong Yu. Mata Murong Yu berbalik, dan segera tersenyum pada Lao Jun dan Qitao, dan berkata, aku bergabung dengan kalian, bolehkah aku mempelajari kitab suci surga? Desis. Qitao dan ketiganya tidak bisa menahan napas. Auzu.com. Apa itu kitab suci surga? Itu adalah aliran unik dari Sekte Tiandao, dan hanya satu orang yang bertanggung jawab yang dapat mempraktikkan semuanya. Bahkan murid sejati hanya dapat mempraktikkan beberapa tingkat pertama kitab suci Dao Surgawi, kecuali guru, tidak seorang pun dapat melihat seperti apa kitab suci Dao Surgawi yang sempurna. Selain itu, bahkan murid sejati yang telah mengolah beberapa tingkat pertama kitab suci Dao Surgawi tidak dapat menyebarkannya. Jika tidak, itu akan menjadi pelanggaran terhadap aturan pintu, sebagai pengkhianat, dan diburu oleh seluruh sekte.
Oleh karena itu, semua murid Sekte Tiandao ingin mempraktikkan aliran yang belum tersentuh ini, tetapi tidak banyak yang dapat dipelajari. Tuan Murongyu, nafsu makan Anda terlalu besar. Mengapa Anda ingin mempelajari Tiandao Jing? Namun, meskipun aliansi kita tidak memiliki Tiandao Jing, ada juga banyak latihan tingkat tinggi. Meskipun tidak sebagus Tiandao Jing, mereka juga hampir. Selama Anda bergabung dengan Liga Bumi, tidak akan ada kekurangan teknik kultivasi, keterampilan tempur, dan bahkan urat abadi. Sambil berbicara, Qi Tao membalikkan tangannya, dan sebuah pedang panjang dengan napas yang kuat dan sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Ini adalah artefak kelas menengah. Ada 10 urat dewa kelas 1 di dalam cincin penyimpanan. Selama kamu bergabung dengan aliansi, ini adalah hadiah pertemuan yang diberikan oleh pemimpin kepadamu. Tentu saja, ini hanya upacara pertemuan. Selama kekuatanmu terus meningkat, semua jenis sumber daya akan menjadi tak terbatas. Adik muda Murongyu, ini sedikit dari maksud liga kita. Sebuah pisau perang artefak kelas menengah dan 10 urat dewa kelas 1 adalah untuk kultivasimu. Jika itu tidak cukup, kami masih memilikinya. Lao Jun tidak ingin ketinggalan dan mengeluarkan sesuatu yang bernilai sama. Ayo. Desisan. Melihat bahwa Dimeng dan Senmeng begitu murah hati dengan hal-hal yang sangat berharga ini untuk memenangkan hati Murongyu, banyak orang di dekat paviliun kitab suci Tibet tidak dapat menahan napas lega. Sebagai murid Tiandao Men, banyak orang belum pernah melihat urat dewa sepanjang hidup mereka. Bahkan, apalagi urat dewa. Bahkan kristal dewa yang luar biasa, saya khawatir hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Dan aliansi bumi dan tangan mereka memiliki 10 urat ajaib. Ini adalah sesuatu yang 10 juta kali lebih berharga daripada kristal suci tingkat tertinggi, dan energi spiritual yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Di benua Menghuang, banyak sekte memperebutkan tambang kristal suci, dan darah mengalir ke langit. Belum lagi urat ilahi. Sekte umum, jika ada urat ilahi tingkat pertama yang ditekan di sekte tersebut, aura sekte mereka akan lebih kuat daripada tempat lain. Jika ini terus berlanjut, akan ada semakin banyak master sekte ini. Dan itu hanya untuk latihan Murongyu. Selain urat-urat ajaib, artefak kelas menengah juga luar biasa. Di alam dewa, artefak bukanlah hal yang jarang, tetapi kebanyakan dari mereka adalah artefak kelas rendah. Artefak kelas menengah hanya tersedia bagi mereka yang memiliki kekuatan tinggi. Siapa anak ini? Dia diperas oleh Liga Bangsa-Bangsa dan Liga Rakyat, dan membayar harga yang sangat tinggi. Seseorang bertanya tanpa mengenal Murongyu. Banyak orang di sekitar menggelengkan kepala, tidak ada yang mengenal Murongyu. Akhirnya, orang terakhir memberitahu perbuatan Murongyu belum lama ini. Di tahap tengah alam dewa, ia mengalahkan beberapa orang kuat di alam dewa sejati untuk menemukan gigi, dan bahkan merampok barang-barang mereka. Haha, tidak heran Liga dan Liga Manusia tidak ragu untuk menghabiskan banyak upaya untuk memenangkan mereka. Petik 2. Anak ini benar-benar ganas. Bahkan orang-orang dari aliansi surgawi berani mengalahkannya. Dia benar-benar melanggar hukum dan melanggar hukum. Apakah dia tidak tahu bahwa aliansi surgawi adalah penguasa sekte Dao surgawi? Orang-orang dari aliansi surgawi pasti tidak akan membiarkannya pergi. Namun, aliansi bumi dan aliansi manusia tidak lemah. Hanya mereka yang dapat bersaing dengan aliansi surga. Selama Murongyu bergabung dengan mereka, orang-orang aliansi surga tidak dapat membantunya. Orang-orang di sekitar membicarakan tentang perbuatan Murongyu. Namun, banyak orang menertawakan Tianmeng. Tentu saja, mereka yang berani menertawakan Liga Surgawi semuanya dari Liga Bumi dan Liga Manusia. Hah, Murongyu adalah orang yang akan dibunuh oleh Liga Surgawiku. Apakah kamu masih berani menghentikanku? Wajah Hu Bin muram, dan dia menatap Qi Tao dan Qi Tao dengan penuh kebencian. Tidak sabar untuk menamparkan Murongyu sampai mati untuk menghapus rasa malu aliansi surgawi mereka. Adik muda Murongyu, kamu juga telah melihat betapa sombong dan tidak masuk akalnya orang-orang di Liga Tiandao. Jika kamu tidak bergabung dengan Liga Rakyat, mereka akan menyerangmu. Lao Jun masih tidak lupa untuk memenangkan hati Murongyu. Murongyu menggelengkan kepalanya, dia sama sekali tidak tertarik untuk bergabung dengan kelompok-kelompok ini. Tentu saja, jika dia dapat berkultivasi ke Sutra Dao Surgawi,
dia juga dapat bergabung untuk sementara waktu dengan kelompok-kelompok ini. Bagaimanapun, mereka juga adalah murid-murid Tian Daomen, bagaimanapun, mereka semua adalah pasukan Murong Yu sendiri. Namun, tanpa kitab suci surgawi, minatnya menjadi berkurang. Maaf, saya tidak ingin bergabung dengan kelompok manapun. Saya hanya ingin berlatih. Murong Yu menggelengkan kepalanya, langsung menolak, lalu berbalik dan pergi. Saya mendengarnya dengan benar, orang ini menolaknya. Itu adalah artefak kelas 3 dan 10 urat dewa. Orang-orang di sekitar mereka jatuh ke tanah, dan beberapa bahkan ingin membantu Murong Yu menyetujuinya. Kemana harus pergi? Setelah melihat ini, niat membunuh Hu Bin menghilang, dan dia menamparkan Murong Yu dengan telapak tangan, ingin membunuhnya. Namun, telapak tangannya dihancurkan berkeping-keping oleh para pekerja. Pekerja Jun, bisakah kamu mati? Dia telah menolakmu. Tidak tahu apa yang baik atau buruk. Hu Bin sangat marah. Adik muda Murong Yu tidak bergabung dengan Liga untuk saat ini, tetapi dia juga teman Liga kita. Saya dengan hormat menyarankan bahwa di masa depan, yang terbaik adalah tidak memprovokasi adik muda Murong Yu, jika tidak, kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aliansi Bumi bermaksud hal yang sama. Qitao dan Lao Jun menatap Hu Bin dengan penuh pembunuhan. Jika Hu Bin berani melakukan sesuatu, mereka akan secara bersamaan menekannya. Terima kasih atas kedua saudara itu. Atas cinta hari ini, saya akan melaporkannya kepada Murong Yu di masa depan. Murong Yu tertawa dan meninggalkan sebuah kalimat, lalu di mata semua orang, dia berjalan pergi. Entah apakah itu karena campur tangan aliansi bumi dan aliansi rakyat. Dalam beberapa hari berikutnya, tidak ada seorang pun di aliansi langit yang bermasalah dengan Murong Yu. Selain itu, tidak ada seorang pun dari Liga Bangsa-Bangsa dan Liga Rakyat yang datang ke pintu. Liga Bumi dan Liga Rakyat mungkin karena mereka menyukai potensi Murong Yu, tetapi Murong Yu telah menolak mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka telah mengambil alih dendam mereka. Selain itu, Murong Yu tidak akan menempatkan keselamatannya pada perlindungan orang lain. Selain itu, tidak mungkin bagi Liga Bangsa-Bangsa dan Liga Rakyat untuk melindungi keselamatannya. Oleh karena itu, Murong Yu pensiun. Tianmeng memberikan tekanan besar pada Murong Yu. Di Tian Daomen, setiap murid dalam dapat menekannya dan membunuhnya, yang membuat Murong Yu sangat kesal. Sumber daya yang disita dari Liga Surgawi cukup untuk menerobos ke tahap akhir para dewa. Murong Yu mengeluarkan cincin penyimpanan, dan senyum muncul di wajahnya. Meskipun ada beberapa kristal dewa tingkat rendah di dalam cincin penyimpanan, jumlahnya sangat banyak, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Pokoknya, aku tidak perlu mencari seorang guru, dan aku tidak perlu berpartisipasi dalam khotbah, jadi aku akan mulai mundur sekarang. Pikir Murong Yu dalam hatinya, kristal dewa tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, memenuhi seluruh ruangan penuh, mulai mundur. Dia tidak takut diganggu selama retret. Karena rumah-rumah ini dilindungi oleh formasi, selama formasi dihidupkan, selama mereka tidak terlalu kuat, mereka tidak dapat menghancurkan formasi dan memengaruhi Murong Yu di rumah. Kamar setiap murid Tian Daomen seperti ini. Dengan pemahaman, catatan tubuh surgawi yang kacau, ketika Murong Yu mencapai alam tahap akhir para dewa, tidak ada penghalang alam sama sekali, selama kekuatannya cukup, dia bisa menerobos. Di dalam dantian, pohon kehidupan bergetar dengan gila. Akar dan kekosongan, bahkan akar yang berakar dalam kekacauan, menelan kekuatan kekacauan seperti ikan paus menelan air. Setelah transformasi, itu berubah menjadi kekuatan yang lebih murni yang cocok untuk Murong Yu, dan dimuntahkan oleh pohon kehidupan dan memasuki dantian Murong Yu. Kemudian mengikuti meridian Murong Yu, satu demi satu memasuki ruang jiwa Murong Yu, dan akhirnya diserap oleh ketuanan kekacauan. Pada saat yang sama, Murong Yu juga mulai melahap kekuatan. Melihat kekuatan hisap yang sangat besar dan tak tertandingi muncul, dan kekuatan ilahi yang terkandung dalam kristal dewa kelas bawah yang penuh dengan rumah-rumah di sebelah Murong Yu mulai diekstraksi, dihisap ke dalam tubuhnya oleh Murong Yu, dan kemudian diangkut ke ketuanan yang kacau. Pada saat ini, Murong Yu melihat celah antara kekuatan chaos yang diserap oleh pohon kehidupan dan kekuatan dewa. Pertama-tama, kekuatan chaos sangat murni, tidak seperti kekuatan kristal dewa tingkat rendah, yang mengandung berbagai kotoran.
Kekuatan ini sama sekali tidak dapat diserap oleh keilahian secara langsung, dan hanya dapat diserap setelah pemurnian. 1/100. Dengan kata lain, kekuatan kristal dewa tingkat rendah 100 poin hanya dapat diserap oleh keilahian pada akhirnya, atau bahkan kurang. Kedua, tingkat kekuatan chaos terlalu tinggi, dan kekuatan yang terkandung dalam kristal dewa tingkat rendah hanyalah celah antara Wang Yang dan tetesan air. Namun, tidak peduli seberapa kecil seekor nyamuk, ia adalah daging. Meskipun kekuatan yang terkandung dalam kristal dewa memiliki terlalu banyak kotoran, tidak banyak yang tersisa setelah pemurnian. Namun, ia tidak dapat menahan sejumlah besar. Setelah pemurnian, meskipun pohon kehidupan tidak menyerap banyak kekuatan, ia juga merupakan kekuatan yang sangat besar. Saya melihat keilahian chaos milik Murong Yu terus tumbuh sambil menyerap kekuatan dengan panik. Pertumbuhan ini tidak berarti bahwa ukuran ketuanan telah menjadi lebih besar. Faktanya, tidak peduli seberapa tinggi alam seseorang atau seberapa kuat mereka, ketuanan mereka adalah ukuran yang sama. Yang disebut pertumbuhan di sini sebenarnya adalah pertumbuhan tingkat kekuatan dan kekuatan ketuanan itu sendiri. Transformasi kualitatif. Di alam dewa, orang-orang terutama mempraktikkan ketuanan. Hanya ketika ketuanan menjadi lebih kuat, dan setelah mencapai tingkat tertentu, alam dewa akan menerobos. Setelah beberapa tahun berkultivasi, ketuanan kacau milik Murong Yu dengan cepat naik ke puncak tahap tengah para dewa. Dan Murong Yu telah memulai tingkat dampak. Kekuatan. Gemuruh. Terus-menerus dipadatkan oleh Murong Yu, dan di bawah kendali Murong Yu, dampak gila dimulai. Untuk pertama kalinya, dampaknya gagal. Kedua kalinya, masih gagal. Masih tidak berhasil untuk ketiga kalinya. Auzu.com. Akhirnya, setelah dampak tak kenal lelah dari Murong Yu, entah berapa kali, tubuh Murong Yu dikejutkan dengan ledakan. Pada saat yang sama, dewa kekacauan di ruang jiwanya tiba-tiba mengeluarkan cahaya hitam yang menyilaukan. Ya, Dewi Hitam, tetapi terlihat sedikit aneh. Paksaan yang kuat bahkan keluar dari dewa, dan keluar. Pada saat ini, Murong Yu melihat bahwa kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya dalam kualitas pertama, entah berapa kali, keluar dari dewa kekacauan, mengalir melalui anggota tubuh dan ratusan kerangka, dan tenggelam ke dalam tubuh Murong Yu. Mulai mencuci fisik Murong Yu. Tubuh fisik Murong Yu mulai berubah, dan dia mulai membaik dengan cepat, dan kekuatannya terus menguat. Akhirnya tahap akhir para dewa telah tiba. Murong Yu membuka matanya, dengan senyum di wajahnya. Saat ini, dia melihat keilahian di ruang jiwa. Keilahian yang memancarkan cahaya ilahi hitam samar melayang di ruang jiwa, memancarkan keilahian samar yang 1000 kali lebih kuat dari sebelumnya. Keilahian kekacauan berwarna hitam. Namun, dewa ruang di hati Murong Yu dekat dan transparan. Keilahian guntur dan kilat di dantian seperti bola guntur dan kilat, bertahan dengan cahaya listrik sekecil apapun. Meskipun ukuran keilahian setiap atribut sama, kinerja berbeda. Sekarang, bahkan jika aku hanya menggunakan kekuatan keilahian kekacauan, aku dapat membunuh dewa sejati awal dengan satu pukulan. Jika kekuatan keilahian kekacauan dan keilahian ruang atau keilahian guntur dan kilat meledak pada saat yang sama, itu akan membunuh dewa sejati di tahap selanjutnya seperti anjing. Teropong dewa Murong Yu cahaya itu menyala. Namun, kekuatan ini tidak cukup kuat, aku butuh kekuatan yang lebih dahsyat. Meskipun dewa kekacauan telah menerobos, tetapi belum mencapai batasnya, teruslah menyerang. Yang terbaik adalah menerobos ke alam dewa sejati dalam satu gerakan. Dengan begitu, bahkan jika itu adalah dewa ada juga kekuatan tempur. Murong Yu memejamkan matanya lagi dan mulai melanjutkan kultivasinya, masih memengaruhi kekuatan dewa kekacauan. Faktanya, Murong Yu sekarang dapat mengolah dewa ruang atau guntur. Namun, Murong Yu memutuskan untuk meningkatkan kekuatan dewa hingga batasnya terlebih dahulu, sehingga kekuatan yang meletus menjadi lebih kuat. Boom! Aku tidak tahu sudah berapa lama berlalu, tetapi kristal dewa yang menumpuk di seluruh ruangan di sebelah Murong Yu kini telah menghilang, hanya menyisakan lapisan puing yang tebal. Ini karena kekuatan kristal dewa semuanya diserap dan habis. Murong Yu juga membuka matanya saat ini, dan melihat sedikit kegembiraan di wajahnya. Pada tahap akhir manusia dewa, dia dapat memasuki alam dewa sejati hanya dengan satu langkah.
Setelah satu putaran meditasi, ketuanan kekacauan telah menerobos ke puncak dewa-dewa akhir. Namun, itu macet saat ini. Di antara setiap alam besar ada penghalang besar, yang tidak mudah untuk ditembus. Ini bukan masalah bagi Murong Yu. Namun, catatan tubuh surgawi kekacauan tidak berhasil menembus, jadi alam milik Murong Yu hanya bisa terjebak di sini. Catatan tubuh surgawi yang kacau untuk sementara tidak dapat menerobos. Namun, ini tidak penting, kekuatan ketuanan kekacauan saja sudah cukup bagi saya untuk membunuh dewa sejati jangka menengah. Jika ketuanan ruang angkasa dan ketuanan guntur dapat dinaikkan ke alam yang sama, bahkan para dewa belum tentu tidak ada kekuatan untuk bertarung. Murong Yu mengerang dan mulai mengolah ketuanan luar angkasa. Setelah membersihkan abu dan bubuk di ruangan itu, Murong Yu menuangkan keilahian yang memenuhi ruangan itu lagi dan mulai berlatih. Namun, setelah permulaan, Murong Yu merasakan perbedaan kekuatan antara kedua dewa itu. Keilahian kekacauan tidak memiliki keraguan tentang penyerapan kekuatan kekacauan, dan menyerap 100%. Namun, ketika Murong Yu mengendalikan kekuatan kekacauan ke dalam keilahian ruang angkasa tidak dapat menyerap semua kekuatan kekacauan ini. Mungkin hanya 60% dari kekuatan yang diserap oleh keilahian ruang angkasa. Dengan cara ini, peningkatan keilahian ruang angkasa secara alami tidak sebaik keilahian kekacauan. Hati Murong Yu tergerak, dan untuk sementara menghentikan kultivasi keilahian ruang angkasa, dan mulai mengolah keilahian guntur. Segera, dia tertekan karena menemukan bahwa penyerapan kekuatan kekacauan oleh keilahian guntur bahkan lebih tak tertahankan, sekitar 50%, atau bahkan kurang dari 50% dari kekuatan yang diserap. Terlebih lagi, Murong Yu menemukan bahwa, selain kekuatan chaos, kekuatan esensi ilahi yang diserap dari kristal diserap oleh 3 tingkatan dewa, dan kekuatannya sebenarnya hampir sama. Secara teori, kekuatan apapun dapat diserap oleh keilahian, semakin murni dan maju kekuatannya, semakin bermanfaat untuk promosi keilahian. Namun, keilahian dari setiap atribut harus menyerap kekuatan dari atribut yang sama. Keilahian guntur, jika jumlah energi petir diserap, itu harus diserap 100%. Sama seperti keilahian kekacauan menyerap kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan adalah kekuatan tertinggi dan paling murni di antara semua kekuatan. Namun, karena terlalu maju dan murni, keilahian ruang angkasa dan keilahian guntur tidak dapat menyerap semuanya. Jadi, di masa depan, jika Anda ingin meningkatkan kedua keilahian ini dengan cepat, Anda hanya dapat menemukan kekuatan dari atribut yang sesuai. Kekuatan ruang angkasa, selama ruang angkasa ada, kekuatan ruang angkasa ada di mana-mana. Kekuatan keilahian gunturlah yang sulit ditemukan. Tidak masalah, mari kita tingkatkan dulu keilahian ruang angkasa ke tahap akhir para dewa. Hati Murong Yu tenggelam dan mulai meningkatkan keilahian ruang angkasa. Kekuatan ruang angkasa ada di mana-mana. Selama pikiran Murong Yu bergerak, kekuatan ruang angkasa di sekitarnya akan melonjak seperti air pasang dan terus-menerus tersedot ke dalam keilahian ruang angkasa. Bahkan, pada akhirnya, Murong Yu meninggalkan kekuatan kristal dewa untuk menyerap kekuatan ruang angkasa. Penyerapan kekuatan ruang angkasa bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan masih membutuhkan pohon kehidupan untuk dapat menyerapnya, sementara kekuatan ruang angkasa tidak membutuhkan media perantara ini dan dapat diserap secara langsung. Selain itu, kekuatan ruang angkasa ada di mana-mana. Kecepatan peningkatan dewa luar angkasa hampir sedikit lebih cepat daripada kecepatan dewa kekacauan. Atau karena Murong Yu sudah memiliki hubungan dengan dewa kekacauannya yang mencapai tahap akhir manusia dewa. Murong Yu telah mengolah dewa luar angkasa menjadi dewa manusia akhir hanya dalam 2/3 waktu yang dihabiskannya untuk mengolah kekacauan. Pada titik ini, Murong Yu memiliki 2 dewa kekacauan yang telah mencapai tahap manusia dewa. Meskipun alamnya sama, masih ada titik kuat dan titik lemah. Meskipun alam dewa luar angkasa lebih mudah diolah, namun tidak sekuat dewa kekacauan. Ketika tiba saatnya mengolah dewa petir dan petir, Murong Yu merasa tertekan. Pohon kehidupan dewa kekacauan secara langsung menyerap kekuatan kekacauan dari kekacauan yang tak terbatas. Dan dewa luar angkasa dapat menyerap kekuatan ruang dari ruang kapan saja untuk mengembangkan dewa kekacauan. Namun, dewa kekacauan,
dewa petir dan petir, Murong Yu tidak dapat secara langsung menyerap kekuatan guntur dan petir. Di mana kekuatan guntur dan petir? Atau ketika dunia sedang dilanda hujan badai, atau ketika bencana berakhir. Langit sedang dilanda hujan badai, dan kekuatan petir umum terlalu lemah, bahkan jika diserap, itu tidak akan banyak membantu Murong Yu. Adapun guntur yang menggelegar itu, siapa yang akan membiarkan orang lain menyerap kekuatan guntur saat melintasi perampokan? Ini sama sekali tidak mungkin. Tetapi Murong Yu hanya bisa menggunakan kekuatan Chaos dan kekuatan Senjing untuk berkultivasi. Namun, tanpa kekuatan atribut yang sesuai untuk berkultivasi, kecepatan Murong Yu hanya berkembang perlahan. Dibandingkan dengan Dewa Kekacauan atau Dewa Ruang Angkasa, itu sama lambatnya seperti siput. Namun, setelah Murong Yu memurnikan semua kristal dewa yang telah ditangkapnya dari cincin penyimpanan mereka di aliansi langit, dia masih menaikkan Dewa Petir ke tahap akhir para dewa. Setelah ketiga dewa itu ditingkatkan ke tahap akhir para dewa, Murong Yu terus melahap para dewa, dan secara langsung menempa tubuhnya ke tingkat artefak tingkat rendah. Itu dapat digambarkan sebagai mengerikan. 3 artefak tahap akhir, tubuh artefak tingkat rendah. Bahkan orang-orang di tahap awal para dewa tidak dapat dibunuh. Murong Yu berdiri, merasakan kekuatannya sendiri yang kuat, dan mencibir tanpa sadar. Terobosan di alam kecil sebenarnya adalah akumulasi kekuatan. Sama seperti sekarang, selama ada cukup kekuatan untuk langsung naik dari tahap awal para dewa ke puncak tahap akhir. Namun, tidak mungkin untuk mengumpulkan cukup kekuatan di antara alam besar. Terobosan. Jika Murong Yu ingin menerobos ke alam dewa sejati, hanya ada satu kemungkinan, yaitu catatan tubuh surgawi yang kacau. Jika catatan tubuh surgawi yang kacau menerobos beberapa alam sekaligus, dewa sejati, dewa surgawi, dan bahkan dewa utama manapun, selama Murong Yu memiliki cukup kekuatan, ia dapat menerobos dengan cepat tanpa hambatan apapun. Namun, kuncinya sekarang adalah ia tidak dapat dengan cepat menerobos catatan tubuh surgawi yang kacau. Latihan ini semakin sulit untuk menerobos nanti. Namun, setelah terobosan, ia tidak diragukan lagi semakin kuat. Ketika Anda berada di dunia abadi, Anda dapat memurnikan asal-usul alam kultivasi dan meningkatkan bakat Anda. Sambil meningkatkan bakat Anda juga telah meningkatkan pemahaman Anda untuk sementara waktu, jadi Anda telah menerobos kekuatan Anda. Sekarang tidak ada asal-usul untuk disempurnakan. Namun, saya mendengar bahwa ada sesuatu yang lebih mencerahkan pil di Tiandaomen. Pil ini mirip dengan pil Poke dan pil Pojun sebelumnya. Namun, pil pencerahan tidak dapat secara langsung meningkatkan level kultivasi, tetapi dapat meningkatkan pemahaman seseorang dalam jangka waktu tertentu setelah memakan makanan tersebut, sehingga memudahkan kultivator untuk memahami batasan alam, dan dengan demikian menerobos alam dalam satu gerakan. Pil semacam ini, jauh lebih kuat daripada pil podi, dan tidak memiliki efek samping apapun. Petik 2. Namun, pil pencerahan terlalu berharga. Meskipun dapat ditukar dengan poin kontribusi, itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditukar oleh murid biasa. Murong Yu menutup buku itu, memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, dan membuka ruangan. Pintu keluar. Murong Yu terkejut ketika dia keluar, karena sebenarnya ada beberapa orang lagi di halamannya. Setelah Murong Yu muncul, beberapa orang itu juga menatap Murong Yu dengan penuh pembunuhan. Murong Yu sedikit mengernyit, tampak sangat tidak senang dengan orang-orang yang tidak diundang ini. Perlu dicatat bahwa di Tiandaomen, bahkan seorang murid luar memiliki halaman independen. Itu adalah milik pribadi mereka, dan mereka tidak akan pernah mengizinkan orang lain masuk tanpa izin dari guru. Namun, orang-orang ini datang tanpa diundang saat Murong Yu berlatih, dan Murong Yu juga menemukan bahwa gerbang yang telah diperbaiki sebelum dia berlatih, dan bahkan pagar di luar halaman semuanya hancur. Bahkan halamannya pun menjadi sebidang tanah. Berantakan. Jika bukan karena larangan dan perlindungan di dalam rumah, saya khawatir orang-orang ini bahkan akan menghancurkan rumah itu. Setelah mengalihkan pandangannya, Murong Yu tiba-tiba melihat salah satu dari mereka, dan niat membunuhnya yang tak ada habisnya meledak. Namun, sebelum Murong Yu bisa berbicara, orang yang sedang dia awasi datang dengan seringai menyeringai. Linghu Changtian sangat kesal. Setelah menghabiskan banyak biaya untuk menjadi murid Tiandaomen,
dia langsung bergabung dengan Tianmeng. Kemudian, setelah beberapa hari melobi dan menyanjung, dia akhirnya memiliki beberapa murid dalam yang disanjung olehnya. Tidak, dia membawa para master ini dengan kejam untuk mencari masalah dengan Murong Yu. Dia selalu terobsesi dengan Murong Yu. Salah satunya adalah bahwa Murong Yu adalah musuhnya yang kejam, dan yang lainnya adalah bahwa dia ingin merampok kesempatan dan keberuntungan Murong Yu. Namun, ketika mereka datang ke sini, Murong Yu sudah berlatih dalam retret. Setelah Murong Yu retret, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, karena mereka sama sekali tidak dapat melanggar larangan di kamar Murong Yu. Auzu.com Linghu yang sangat marah sehingga dia akhirnya meledakkan semua gerbang dan pagar di luar halaman Murong Yu menjadi debu, dan bahkan halaman itu dibombardir. Bagaimanapun, dia adalah anggota aliansi langit, dan tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Mereka menunggu di sini cukup lama, dan ketika penantian yang tidak sabar itu hendak berakhir, mereka tiba-tiba menemukan bahwa Murong Yu telah muncul. Alhasil, Linghu Changtian pun menjadi bersemangat. Ya, bukankah ini Murong Yu? Kudengar kau akan menerobos alam dalam pengasingan. Bakatmu yang buruk itu tidak banyak meningkat. Ngomong-ngomong, aku lupa memperkenalkanmu kepada mereka. Mereka adalah murid-murid dalam dan bahkan aliansi surgawi. Orang-orang, tidakkah kalian berlutut dan bersujud ketika melihat mereka? Linghu Changtian berjalan mendekat dan berkata kepada Murong Yu dengan cara yang aneh. Wajah orang-orang muda yang berdiri dengan tangan di samping menunjukkan kesombongan dan penghinaan tepat pada waktunya. Tampaknya mereka benar-benar berada di atas, memandang rendah makhluk hidup seperti pembangkit tenaga listrik teratas. Murong Yu melirik mereka dengan samar, lalu mencibir, sampah. Aku tidak tahu apakah itu orang dari Tianmeng atau Linghu Changtian. Linghu Changtian tiba-tiba marah dan menunjuk ke arah Murong Yu dengan jarinya, yang hampir mencapai ujung hidung Murong Yu. Murong Yu, kamu sangat berani, kamu tidak berlutut dan memberi hormat saat melihat saudara itu. Apakah kamu akan melanggar aturan pintu? Kamu tidak punya rasa hormat. Berikut ini adalah perbuatan. Apakah kamu seekor anjing seperti kamu? Itu benar-benar memalukan, aku manusia, tentu saja aku manusia. Aku tidak tertarik untuk melakukan cukup banyak hal. Akhirnya, aku sarankan kamu untuk menjauhkan tanganmu yang kotor dariku, jika tidak, kamu akan menanggung risiko sendiri. Kulit Linghu Changtian langsung berubah pucat. Dia awalnya adalah penguasa benua Yuan Huang, tetapi sekarang mengapa dia memasuki sekte Dao Surgawi dengan sepenuh hati? Untuk membunuh Murong Yu, untuk membalas pembunuhan putranya, dan pada saat yang sama merampok keberuntungan Murong Yu. Namun, setelah dia melihat kekuatan Murong Yu, dia takut bahwa dia bukanlah lawan Murong Yu. Terlebih lagi, setelah tiba di gerbang Tiandao, dia tahu bahwa baginya, orang yang memerintah dan mendominasi benua Yuan Huang, adalah sampah di gerbang Tiandao. Untuk membalas dendam atas pembunuhan putranya, untuk melewati kesempatan Murong Yu, untuk menjadi lebih kuat. Baru saat itulah dia melepaskan postur mantan penguasanya, orang-orang yang telah membentuk aliansi surgawi. Namun, meskipun dia menjilat orang lain seperti anjing, dia paling membenci orang lain karena memanggilnya anjing. Itu hanya bajingan dan anak laki-laki. Pada saat ini, mengandalkan kekuatan para dewa surgawi di sekitarnya, dia bahkan lebih jahat dari dalam hatinya. Dalam sekejap, dia meledak dengan kekuatan yang kuat, menusuk kepala Murong Yu, dan dia ingin menyerangnya secara langsung. Murong Yu ditusuk sampai mati. Ada cahaya dingin di antara alis Murong Yu, dia melangkah mundur dan menghindari serangan lawan. Ketika dia hendak berbicara, para murid dari sekte dalam menoleh, dan satu orang meledak ke langit. Aura alam yang kuat berhadapan seperti badai yang dahsyat, Murong Yu bergegas pergi, dan ingin hidup untuk menekan Murong Yu. Pada saat yang sama, dewa itu mengulurkan tangannya yang besar, dan mencengkeram Murong Yu dengan satu kaki. Wajah Murong Yu segera ditutupi dengan niat membunuh. Diam-diam, dua kekuatan dewa luar angkasa dan dewa petir telah dipromosikan ke ekstrim olehnya, dan kemudian dia meledak dengan sebuah pukulan. Boom! Bergerak. Tanpa ketegangan apapun, Murong Yu langsung pingsan. Hanya saja dewa yang menembak juga tidak sehat. Setelah kekuatan Murong Yu meledak, sekelompok besar guntur dan kilat menenggelamkannya. Meskipun reaksi dewa ini sangat cepat, kekuatannya terus berjalan, dan segera cahaya listrik yang menutupi tubuhnya hancur.
Namun, pakaiannya telah dicekik oleh cahaya listrik, dan rambutnya yang panjang berdiri, wajahnya hangus, dan ada semburan bau terbakar yang keluar dari tubuhnya. Hahaha, melihat pemandangan ini, dua murid dalam lainnya yang datang bersamanya tidak dapat menahan tawa. Murid dalam yang hangus ini menyelidiki Shen Nian, dan segera melihat penampakan hantunya, dan segera meraung, "Murong Yu, aku akan membunuhmu." Namun, sebelum dia bisa bergerak, kedua murid dalam itu telah melangkah maju dan saling menghentikan. "Apa maksudmu?" Murid dalam yang hangus itu meraung dengan marah. "Tidak bisa membunuhnya di sini. Itu hanya murid luar, dibunuh dan diubah. Siapa yang berani mengatakan bahwa kita tidak?" Murid dalam yang hangus itu meraung. "Jangan lupa, kita membunuhnya bukanlah tujuannya, tetapi," dua murid sekte dalam lainnya melirik Murong Yu, dan niat membunuh tampak jelas di mata Shen Han. Tentu saja, mereka tidak hanya akan membingungkan Fox Changtian. Karena Ling Hu Changtian telah memberitahu mereka bahwa Murong Yu memiliki peluang besar. Mereka di sini untuk memanfaatkan peluang, bukan hanya untuk membunuh. Tentu saja, selama mereka memanfaatkan peluang, Murong Yu secara alami akan dibunuh oleh mereka. "Nak, jika kau tidak ingin mati, ikut saja dengan kami. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu di sini." Murid dalam membunuh murid luar, paling-paling dia akan dihukum beberapa kalimat. Seorang murid dalam Xing Yi pergi. Datang, berkata kepada Murong Yu dengan tenang. Pembunuhan teropong Murong Yu cepat berlalu. Sejak hari pertama Tiandaomen hari ini, Murong Yu tahu bahwa para murid dilarang saling membunuh di dalam Tiandaomen. Ini adalah aturan pintu. Namun, di mata orang-orang ini, membunuh beberapa murid luar hanyalah beberapa kalimat hukuman. Ini adalah perbedaan level dan status. Bukan masalah besar bagi para murid dalam untuk membunuh begitu banyak murid luar. Namun, murid elit juga dapat membunuh murid dalam. Hati Murong Yu adalah pembunuh, tetapi dia tidak melakukannya. Bukan karena dia tidak memiliki kekuatan ini, tetapi dia baru saja bergabung dengan Sekte Tiandao, hanya seorang murid luar berstatus rendah. Jika dia membunuh murid dalam, aku khawatir dia tidak akan hidup lama. Dasar bodoh. Kalau boleh, pergilah dari sini. Aku tidak akan membawa binatang buas ke sini. Murong Yu melirik semua orang dan berkata dengan ringan. Pergi bersama mereka. Orang-orang ini pasti akan melakukan sesuatu padanya. Murong Yu tidak punya waktu untuk disia-siakan bersama mereka sekarang. Mendengar Murong Yu memarahi mereka sebagai binatang buas, orang-orang ini tiba-tiba menjadi marah. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, mereka semua menahan niat membunuh yang melonjak di hati mereka. Wah, kudengar setelah kau memasuki alam hantu, kau tidak hanya tidak mati, tetapi sebaliknya, kekuatanmu meroket. Aku yakin kau pasti mendapat kesempatan besar di sana. Jika kau tidak ingin masalah ini diketahui semua orang, ikuti saja kami. Ayo pergi. Setelah mengatakan ini kepada Murong Yu, kelompok mereka berbalik dan berjalan keluar. Tampaknya sudah pasti bahwa Murong Yu akan mengikuti. Wajah Murong Yu muram, dan serangkaian cahaya dingin terus melintas di antara alisnya. Hanya Ling Hu Changtian yang tahu tentang ini. Orang ini pasti membisikkan berita itu. Sebenarnya, Ling Hu Changtian menggunakan kesempatan ini sebagai Murong Yu untuk membujuk para murid dalam itu. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melakukannya? Aku tidak punya kesempatan. Desa hantu tidak takut mereka akan tahu. Namun, jika masalah ini benar-benar menyebar, aku khawatir aku tidak akan bisa mendapatkan pijakan di Sekte Dao Surgawi. Di mana domain hantu, bahkan yang kuat dari Tiandaomen tidak berani masuk, dan Murong Yu masuk, tidak hanya tidak mati, tetapi sebaliknya, kekuatannya meroket. Bahkan jika dia mengatakan dia tidak memiliki petualangan apapun, tidak ada yang mempercayainya. Pada saat itu, Master Tiandaomen secara alami akan mengambil tindakan oleh Murong Yu. Meskipun Murong Yu mungkin tidak takut pada mereka, dia tidak ingin menimbulkan banyak masalah. Karena kalian mencari kematian, maka aku akan membunuh kalian semua. Murong Yu mengikuti dengan penuh niat membunuh dalam hatinya. Kecuali orang-orang di desa hantu, hanya Ling Hu Changtian dan beberapa murid dalam yang tahu bahwa dia telah memasuki wilayah hantu dan keluar lagi. Selama Murong Yu membunuh mereka, tidak akan ada masalah di masa depan. Setelah setengah hari, mereka akhirnya menjauh dari gerbang Tiandao.
Menurut pengamatan visual Murong Yu, hanya satu gerbang Tiandao yang setidaknya sebesar dunia abadi Huaxia. Dan Tiandao Men seharusnya bukan salah satu hal besar di benua Dreamland. Selain mereka, ada banyak keluarga dan kekuatan. Bahkan di 4 benua super utama, wilayah sekte lebih besar dari gerbang Tiandao ribuan kali, dan itu tidak biasa. Orang bisa membayangkan betapa luas wilayah alam dewa, tak terbatas. Ketika Murong Yu datang ke lembah tak berpenghuni, Linghu Changtian dan yang lainnya sudah menunggu di sana. Ketika mereka melihat Murong Yu berjalan mendekat, mereka bergerak cepat, benar-benar mengelilingi Murong Yu. Murong Yu, serahkan semua yang kamu dapatkan di wilayah hantu, dan selamatkan hidupmu. Ma Fengguang, yang terkuat dari ketiganya, yang hampir mencapai tahap pertengahan para dewa, berkata dengan dingin kepada Murong Yu. Saat berbicara, Ma Fengguang tiba-tiba meledak dengan paksaan alam dewa surgawi, menekan Murong Yu, ingin menekannya secara langsung. Saudara Ma, kamu tidak bisa melepaskannya, aku harus membunuhnya. Mendengar kata-kata Ma Fengguang, Linghu Changtian tiba-tiba menjadi cemas, karena takut mereka benar-benar akan melepaskan Murong Yu. Hanya dia yang tahu betapa mengerikannya bakat dan talenta Murong Yu. Selama dia diberi cukup waktu, dan tidak butuh waktu lama, tidak ada dari mereka yang menjadi lawannya, dan mereka tidak pernah terbunuh satu persatu. Selain itu, Murong Yu masih menjadi musuhnya yang pembunuh, bagaimana dia bisa melepaskannya? Murong Yu harus mati tanpa keraguan. Jangan khawatir, setelah dia menyerahkan harta karun itu, aku akan menjatuhkannya dan memberikannya kepadamu. Suara Ma Fengguang terngiang di telinga Linghu Changtian. Linghu Changtian langsung gembira, tetapi hatinya dingin dan dingin, kalian ingin mendapatkan kesempatan dan keberuntungan seperti Murong Yu hanya dengan beberapa dari kalian. Itu lelucon. Hari ini, kalian semua akan mati. Semuanya milikku. Hahaha, Linghu Changtian tidak bisa menahan tawa dalam hatinya ketika dia memikirkan harga dirinya. Orang ini pasti memiliki delusi. Nak, cepat serahkan harta karun itu, kalau tidak aku tidak keberatan membunuhmu. Pada saat ini, murid dalam lainnya berteriak, dan napas besar keluar, menekan Murong Yu. Jika Murong Yu hanyalah manusia dewa tahap akhir biasa, dia dapat ditekan oleh satu orang tanpa penindasan dua dewa. Namun, saat ini, ketika aura bergelombang dari dua orang itu lewat, Murong Yu tetap tidak tergerak, dan bahkan ekspresinya tidak pernah berubah. Auzu.com, kesempatan apa? Harta karun apa? Bukankah Linghu Changtian sudah memberitahumu bahwa dia hampir membunuhku saat aku dikejar olehnya? Jika itu hanya di luar wilayah hantu setelah menutup pintu selama beberapa hari, jika kamu mendapatkan harta karun, mengapa kamu tidak mencobanya? Kata Murong Yu sambil mencibir, tetapi dia tidak takut. Ketiga murid dalam menoleh untuk melihat Linghu Changtian, dengan niat membunuh yang dingin di mata mereka. Jika Murong Yu benar-benar mengatakan itu akan menjadi Linghu Changtian yang menipu mereka. Konsekuensi dari berani menipu mereka, mereka bertiga sudah bergerak dengan niat membunuh. Lagi pula, aku membantai anak anjing Linghu Laogou. Anjing tua ini jelas mencari balas dendamku, dan dia mencarimu sebagai pembantu. Setelah digunakan oleh orang lain dan bekerja keras, aku tidak tahu bagaimana memanggilmu idiot. Atau idiot. Mereka bertiga tenggelam dalam hati mereka, dan menatap Linghu Changtian dengan penuh pembunuhan, menunggu Linghu Changtian menjelaskan. Linghu Changtian begitu cemas hingga keringat dingin keluar. Namun, dia pantas menjadi rubah tua yang licik. Dia mendengus dan berkata dengan suara dingin, Murong Yu, kamu tidak lebih dari sekadar sampah dari dunia abadi. Jika kamu tidak mendapatkan harta karun atau petualangan di alam hantu, bagaimana kamu bisa memadatkan keilahianmu dalam waktu setengah tahun, dan bahkan meningkat ke tahap tengah para dewa? Idiot, kamu juga tahu bagaimana bakat Sang Ascendan itu melawan langit. Selama setengah tahun untuk memadatkan keilahian dan menerobos alam hanya 1 jam. Murong Yu mencibir. 3 saudara, semua yang kukatakan adalah fakta. Jika kamu tidak percaya padanya, kamu dapat menurunkannya dan membaca ingatannya secara langsung. 3 murid batin mengangguk, mereka semua tahu bahwa bakat orang yang telah naik itu melawan langit, tetapi mereka tidak akan pernah percaya bahwa bakat Murong Yu akan melawan langit. Adik junior Murong Yu, karena kamu menolak untuk menyerahkan harta karun dan kesempatanmu,
maka aku tidak ingin menyalahkanku karena bersikap tidak sopan. Saat berbicara, seorang murid dalam telah mengulurkan tangannya yang besar, meluncur melalui ruang dan waktu yang tak berujung, dan meraihnya. Leher Murong Yu. Semua ini terlihat sangat panjang, tetapi itu hanya beberapa kata. Murong Yu membuka identitasnya, mundur beberapa langkah, menatap kerumunan dan berkata dengan dingin, jika demikian, maka kalian akan membunuhku. Jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu sebelum kami mendapatkan harta karunmu. Ma Fengguang berkata dengan ringan. Jika demikian, maka kalian akan mati untukku. Tiba-tiba Murong Yu berteriak, dan kekuatan tiga dewa yang telah mencapai tahap akhir para dewa semuanya diangkat ke ekstrim olehnya. Boom! Setelah suara keras itu, aura Murong Yu mulai meningkat dengan cepat. Dewa sejati awal, dewa sejati tengah, dewa sejati akhir. Namun, bukan itu intinya. Aura Murong Yu menanjak, dan pada akhirnya ia langsung menembus alam dewa sejati dan mencapai tahap awal dewa. Bagaimana situasinya? Ia diangkat dari alam dewa ke alam dewa. Semua orang terkejut, terutama Ling Hu Changtian, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Mati! Murong Yu meraung, sosoknya bergetar, berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah Ma Fengguang. Bagaimanapun, Ma Fengguang adalah orang kuat di alam dewa. Setelah keterkejutan awal, ia dengan cepat bereaksi dan meledakkan dengan sebuah pukulan. Namun, pada saat ini, sosok Murong Yu berkedip. Ia benar-benar menghindari serangan Ma Fengguang dan langsung menyerbu darinya, meledakkannya ke arah Ling Hu Changtian. Sasarannya adalah Ling Hu Changtian. Ling Hu Changtian sudah menjadi nama dalam daftar yang harus dibunuh oleh Murong Yu. Bukan hanya karena ia hampir terbunuh sampai mati, tetapi juga karena kejadian-kejadian biasa. Oleh karena itu, ketika Murong Yu mulai, ia telah menargetkan Ling Hu Changtian. Ling Hu Changtian meraung, wajahnya langsung pucat dan tak berdarah. Dengan tergesa-gesa, dia mundur dengan keras dan meninju pada saat yang sama, mencoba menghalangi serangan Murong Yu. Namun, saat ini Murong Yu telah meledak dengan kekuatan tiga dewa, meningkatkan kekuatannya ke alam dewa, bagaimana Ling Hu Changtian, dewa sejati, bisa lolos. Dengan satu pukulan, kekuatan Ling Hu Changtian hancur. Segera, Murong Yu melangkah maju dan menghantam tubuh Ling Hu Changtian dengan pukulan. Boom! Di alam dewa sejati, bahkan setelah puncak tahap akhir dewa sejati, bagaimana dia bisa menahan pukulan penuh para dewa? Segera, Ling Hu Changtian diledakkan menjadi awan darah dengan pukulan oleh Murong Yu. Kamu tidak bisa mati lagi. Tidak baik. Baru pada saat ini Ma Fengguang bereaksi. Namun, semuanya sudah terlambat, Ling Hu Changtian telah dibombardir dan dibunuh.